Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Armanca, mewakili kelompok 4. Saya akan menjelaskan morfologi tanaman sawit. Tanaman sawit bahasa latinnya Elais guineensis Jack. Dia kurang lebih umurnya bisa sampai 25 tahun. Berbiji monokotil. Berbiji monokotil yaitu biji yang berkeping satu. Nah, tanaman sawit ini memiliki pelepah. Pelepahnya itu yang spiral. Satu spiralnya itu ada 8. Terus memiliki pelepah yang berduri seperti ini ya. Nah, di setiap pelepah itu terdapat buah sawit yang seperti ini. Ini yang sudah menjadi brondolan ya. Ini udah siap panen sebenarnya. Nah, ini yang masih dalam keadaan masih muda ini. Nah, ini tanaman sawit itu jenisnya itu ada bunga jantan dan bunga betina. Nah, ini yang bunga betina, yang bunga jantannya ya di sini udah mulai kering ya. Terus tanaman sawit itu memiliki akar serabut. Nggak kelihatan ya akarnya. Terus memiliki hama, yaitu hama menggerek batang, itu kumbang tanduk biasanya. Ini menyerang nih ya. Ini mas. Terus ada hama juga yang biasanya menyerang buahnya itu adalah tupai. Sepertinya sekian begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman kelapa sawit. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama adalah bentuk daun dari kelapa sawit. Bisa dilihat di sini. Daun kelapa sawit memiliki duri-duri tajam di kedua sisinya. Lalu daun kelapa sawit juga membentuk tilang pada setiap pelepahnya. Bisa dilihat dan tilang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spiral dari pohon kelapa sawit. Spiral di pohon kelapa sawit ini bertambah 2-3 per tahunnya, yaitu per bulan. Dalam setahun pohon kelapa sawit ini dapat menambahkan pelepah sebanyak 24 pelepah setiap 1 tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman kelapa sawit, yaitu tentang buah dan tentang bunga jantan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang buah dari tanaman kelapa sawit. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari buah kelapa sawit. Pertama adalah bagian daging kelapa sawit. Daging kelapa sawit mengandung banyak minyak dan digunakan atau diolah untuk menjadi minyak yang biasa dipakai untuk di rumah tangga, seperti minyak goreng. Itu digunakan untuk menggoreng makanan. Baik, bagian selanjutnya dari buah kelapa sawit adalah inti kelapa sawit. Nah, inti kelapa sawit itu juga punya minyak. Minyak dari inti kelapa sawit biasanya digunakan untuk membuat coklat, kosmetik, dan produk-produk untuk kulit lainnya. Baik, untuk bagian selanjutnya itu ada serat kelapa sawit. Serat kelapa sawit biasanya digunakan untuk atau sebagai media pupuk organik. Baik, selanjutnya ada cangkang buah kernel. Itu biasanya digunakan untuk sebagai bahan bakar dari pengelolaan buah dari kelapa sawit itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari bunga jantan. Bunga jantan dalam morfologi kelapa sawit adalah untuk menghasilkan serbuk sari yang diperlukan untuk proses penyerbukan. Penyerbukan ini penting dalam proses pembentukan buah kelapa sawit. Setelah penyerbukan berhasil, buah kelapa sawit mulai berkembang dan menghasilkan minyak kelapa sawit yang berharga. Penting untuk diingat juga, dalam perkebunan kelapa sawit yang besar, banyak serangga penyerbuk seperti lebah biasanya memainkan peran penting dalam proses penyerbukan ini. Karena kelapa sawit umumnya memiliki bunga yang terpisah secara geografis antara bunga jantan dan betina.
Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang morfologi, tentang penjelasan morfologi kelapa sawit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.